Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang Suluk Linglung yang merupakan ajaran tasawuf dari panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Disebut Suluk Linglung karena di awal-awal kata, di awal-awal tembang senantiasa ada kata linglang linglung ya. Nanti bagaimana isinya, bagaimana kisahnya. Nah, ini kita prolog saja. Namun sedulurku sekalian, sebelumnya saya ingatkan bagi panjenengan yang baru saja menemukan channel Tenggarnesia, saya mohon berikan dukungan berupa like, subscribe, dan memberikan komentar. Dan bila Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, saudara, sanak batik, kerabat melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, terminologi tasawuf dapat definisikan sebagai upaya rohani dalam mencapai jalan untuk kehidupan di dunia agar bisa selaras dan sesuai serasi dengan tujuan dan fungsi hidup yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Dari sekian banyak tokoh-tokoh tasawuf yang mendunia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di Nusantara juga terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan dalam penyebaran ajaran tasawuf. Salah satunya dari Dewan Wali Songo, yakni Kanjeng Sunan Kalijogo. Selain menyebarkan ajaran agama Islam dengan kesenian, dia juga menyebarkan ajaran tasawuf melalui karya sastra. Karya sastra Sunan Kalijogo tidak dapat lepas dari wacana Islam khas para sufi. Wacana sufi ketika berada di tangan Kanjeng Sunan Kalijogo yaitu memadukan ajaran Nabi Muhammad dengan kebudayaan masyarakat. Salah satu ajaran sufi karya Sunan Kalijogo yang memuat nilai-nilai ajaran tasawuf adalah Suluk Linglung. Suluk Linglung. Suluk berarti mistis atau jalan menuju kesempurnaan batin. Dalam terminologi Al-Quran, suluk sama halnya dengan fasluk yang penjelasannya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 69 yang berarti tempuhlah jalan menuju Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Sedangkan dalam sastra Jawa, suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan penyatuan manusia dengan Tuhan. Sedangkan linglung dalam khasanah Jawa berarti bingung. Makna dan dari bingung adalah sesuatu yang tidak memiliki ketetapan pasti atau kepastian, sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo mengalami dua ruang yang berbeda, yakni sebagai anak seorang bangsawan dan dirinya menjadi perampok. Suluk Linglung merupakan ajaran makrifat dan perjalanan spiritual Kanjeng Sunan Kalijogo yang paling tinggi dalam menemukan makna hakikat kehidupan. Maka ajaran makrifat Sunan Kalijogo ini berdasarkan kitab Duriyat yang kemudian digubah menjadi Suluk Linglung oleh Imam Anom. Demikian yang ditulis di arrohim.id. Dalam Suluk Linglung dijelaskan secara detail
mengenai perjalanan Sunan Kalijogo dalam mencari iman yang hakiki. Ketika dia berandal, kemudian bertemu dengan Sunan Bonang, dan akhirnya berguru dengan guru sejati, yaitu Nabi Khidir. Sedulurku yang berbahagia, selama fase menempuh dan bertemu dengan para guru-gurunya, Sunan Kalijogo mengalami beberapa fase kehidupan yang dalam suluk linglung dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah kebingungan atau linglung. Dikala ini terjadi ketika Kanjeng Sunan Kalijogo berusaha memperoleh petunjuk mengenai apa sebenarnya hakikat hidup manusia. Sunan Kalijogo telah membuktikan tekadnya dengan bulat dan berusaha menahan segala nafsu dan agar dapat menuju penyerahan diri kepada Allah. Namun Sunan Kalijogo merasa usahanya tidak mendapatkan apa yang ia cari. Ia merasa usahanya nihil. Dalam perjalanan ini oleh beliau ditulis di suluk linglung pupuh yang ketiga, linglang linglung sinambi angabdi saking datan anawi sabolo, dan sebagainya ya. Ini dalam bahasa Jawanya. Perjalanan Sunan Kalijogo mencari hakikat hidup selalu dipenuhi kegundahan, mengalami gejolak dalam hatinya dan nafsu-nafsu yang sulit ia padamkan, membuatnya tidak semakin cerah tetapi justru menambah linglung. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Bonang yang memberinya semangat. Sunan Kalijogo begitu bahagia karena mendapatkan guru Sunan Bonang yang dapat ia jadikan sandaran dalam segala kondisi. Kebingungannya pada pupuh bait yang ketujuh ya, dalam suluk linglung juga dikatakan hal ini ya, yakni linglang linglung tan oleh ananagih ngejek tan popotang kang tinagih meneng wae panyoto nora nyambung kang anagih awira wiri tan ana beda nira Seh Malaya iku wit pahurita atapa mringjeng Sunan Bonang kinenteng nggo kang cis tan kenya yen kesana. Dan linglang linglung maminta upah tiada hasil kan gitu, menagih tak henti-hentinya tanpa putang, yang ditagih diam saja sebab kenyataannya tiada hutang, yang menagih datang lalu pergi. Semua itu tiada beda dengan Syekh Malaya sendiri saat ia mulai berguru dan bertapa kepada Kanjeng Sunan Bonang. Diperintahkan menunggu tongkat dan dilarang meninggalkan tempat. Dalam konteks hari ini, ajaran suluk linglung dapat diimplementasikan dalam bertasawuf. Dalam bertasawuf, seseorang yang ingin menyempurnakan dirinya harus melalui beberapa tahapan dalam perjalanan spiritualnya. Tahapan yang paling dasar adalah syariat, yaitu tahap pelatihan badan agar tercapai kedisiplinan dan kesegaran jasmani. Dalam syariat, hubungan antar manusia dengan Tuhan yaitu menjadi umat atau hamba. Dalam kitab Suluk Linglung juga dijelaskan tentang pentingnya penekanan menjalankan syariat Islam
seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Setelah syariat Islam dijalankan secara sempurna dan istiqomah, Sunan Kalijogo kemudian mengajarkan pentingnya kesadaran diri dengan cara tirakat dan perenungan diri. Dalam bertirakat, Sunan Kalijogo juga mengajarkan mengenai pentingnya bertapa atau menahan nafsu dengan beberapa fase, yaitu fase pertama bertapa badan, yakni berbicara sopan santun. Cara mengimplementasikannya adalah dengan selalu mengerjakan kebaikan. Fase kedua berupa hati, yakni sabar. Cara mengimplementasikannya adalah bersih dari prasangka buruk. Sedangkan fase yang ketiga bertapa nafsu, yakni ikhlas. Cara implementasikannya adalah menjalani cobaan dan mudah memaafkan. Fase keempat berupa roh, yakni berkata jujur. Cara implementasikannya dengan selalu mengatakan apapun keadaan yang terjadi dengan secara sesuai fakta. Fase kelima bertapa rasa, yakni berlaku utama. Cara implementasikannya adalah diam dan tobat. Sedangkan fase keenam bertapa nur, yakni berlaku suci. Untuk cara implementasikannya adalah berhati ikhlas. Fase ketujuh bertapa hayu, yakni senantiasa waspada. Cara implementasikannya selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase terakhir bertapa mata, yakni mengurangi tidur. Sedangkan cara implementasikannya tidak berharap dan iri terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan martabat 7, yakni topo tentang 7 anggota badan. Topo moto, ya, hidung, lisan, aurat, tangan, dan kaki. Nilai-nilai dalam suluk linglung mengejawantahkan bagaimana pemikiran tasawuf Kanjeng Sunan Kalijogo diajarkan. Laku spiritual dalam suluk linglung melalui beberapa tahapan yang diawali dengan kebingungan atau linglung tentang segala sesuatu sampai akhirnya bertemu dengan para gurunya. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian tentang kebenaran untuk mencari makna hidup yang hakiki.